Shallallahu Alaihi Wasallam serta sanak kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sore hari ini saya akan menyampaikan tentang toharoh ya, sebagaimana yang diminta oleh pelaksana. Betul ya, tentang toharoh ya? Oke, Pak. Oke. Baik, saya share dulu materi saya biar bisa dibaca, diikuti. Baik, bisa disaksikan ya, sudah tampil ya. PowerPoint saya sudah bisa terlihat? Belum, Pak. Belum? Nah, sudah, Pak. Nah. Sudah? Oke. Nah, coba tak besarkan. Kok malah nggak bisa ya? Oh. Oke, ini ya, sudah ya? Sudah terlihat? Belum terlihat, Pak. Masih warna hitam. Warna hitam ya. Iya, ada error dalam laptop saya ini kayaknya. Mungkin seperti tampilan yang tadi, Pak. Kalau ini kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Hah? Kelihatan, Pak. Kelihatannya. Tapi kalau saya besarkan full screen, nggak kelihatan. Jadinya hitam layar. Coba tak tutup dulu ya. Oh. Bagaimana kelihatan? Kelihatan, Tat. Sudah kelihatan ya? Oke. Sudah, Us. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan muqaddimah fikih thaharah ya. Saya ambilkan dari beberapa literatur tentang fikih thaharah ini. Saya awali dari definisi thaharah. Thaharah itu artinya at-tatahhur bil ma' wa nahwihi, bersuci dengan air dan yang semisalnya ya. Semisalnya itu dengan debu bisa ya. Itu namanya at-tathhir ya, mensucikan. Baik. Kemudian yang selanjutnya secara istilah sampaikan dari definisi Imam An-Nawawi dalam Daqaiqul Minhaj. Beliau mengatakan thaharah itu adalah raf'ul hadas, untuk mengangkat atau menghilangkan hadas atau najis ya. Au ma fi maknahuma, atau yang dalam makna hadas dan najis. Seperti umpamanya ya,
mandi yang kedua. Mandi yang kedua itu bukan untuk menghilangkan hadas, ya, tetapi dia disebutkan ya di sini ya, tajdidul wudu. Nah, seperti ini ya. Al-ghusla ats-tsaniyah was-tsalitsah. Ya, jadi mandi kedua, mandi ketiga itu bukan menghilangkan hadas, tetapi dia masuk kategori thaharah, ya. Seperti halnya tajdidul wudu, memperbaharui wudu, itu juga merupakan thaharah, tapi bukan raf'ul hadas, ya. Al-aghsal al-masnunah, mandi-mandi yang disunahkan, itu bukan juga untuk menghilangkan hadas, ya. Tetapi itu thaharah juga, ya. Wa taharatul mustahadhah, dan juga ada yang namanya bersuci dari istihadhah, ya, istihadhah wa nahwiha wal mutayammim, dan orang yang tayamum. Nah, ini tayamum adalah untuk mengangkat atau menghilangkan hadas, ya. Fahadhi kulluha, semuanya ini adalah bersuci, bentuk-bentuk bersuci. Wala tarfa'u hadasan wala najisan, tidak menghilangkan hadas dan tidak menghilangkan najis. Walakin fi maknahu, akan tetapi dia dalam makna thaharah. Wa ala suratihi, dan dengan bentuknya at-tahur al-mutahhir, ya, bersuci dan mensucikan, ya. Jadi thaharah itu artinya singkatnya adalah mengangkat, ya, hadas dan menghilangkan najis atau yang semaknanya, itu namanya thaharah, ya. Tidak harus mengangkat hadas dan juga tidak harus mengangkat najis. Seperti mandi-mandi yang disunahkan itu tidak dalam rangka mengangkat hadas, ya. Tidak mengangkat hadas. Begitu juga wudhu yang disunahkan, ya, tajdidul wudhu, maka itu bukan mengangkat hadas, ya. Yang mengangkat hadas itu adalah yang wajib, di mana kalau tidak dilaksanakan maka ibadahnya tidak sah. Itu namanya raf'ul hadas, karena ada hadas, ya. Pernah kentut lah sebelumnya, atau sebelumnya kencing, ya. Itu namanya hadas, ya, atau janabat, itu hadas, ya. Ada hadas kecil dan hadas besar. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjemahannya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian sekarang macam-macam thaharah. Mungkin pada kesempatan, ya. Ini slide-nya bisa di ke bawahan, Pak, soalnya dalam tampilan fikih thaharah dari tadi covernya saja. Mungkin bisa diklik covernya saja. Nih. Oh, gitu. Coba saya minimize saja, ya, biar kelihatan, ya. Ini, ya. Kalau gini kelihatan. Nah, ini aja, ya. Oke. Jadi mohon maaf, kemarin juga begitu. Tak besarkan, tetap nggak bisa, tetap minimize. Nah, ini saya besarkan malah tidak kebaca tulisannya. Baik, ini aja yang penting kelihatan, ya. Baik, saya lanjutkan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah terjemahan dari yang ini, ya, dari yang Arab ini. Baik, kemudian selanjutnya mungkin pertemuan kita saya akan menyampaikan sampai pada gambaran umum tentang thaharah, ya. Ada 2 slide lagi. Baik, tentang macam-macam thaharah. Ada 2 macam thaharah secara garis besar. Yang pertama adalah thaharah bersuci hissiyah, yang sifatnya itu lahiriah, fisik, ya. Hissiyah itu fisik, lahiriah, yang terlihat. Nah, itu thaharah hissiyah.
Kemudian yang kedua ada toharoh yang namanya toharoh maknawiyah. Ya, toharoh maknawiyah itu artinya toharoh qalbiyah, tathhirul qulub, itu ya maknawiyah, atau bisa juga disebut dengan tazkiyatun nufus, ya. Kenapa toharoh? Ya, karena sekalipun dia bukan najis, ya, tidak seperti najis dalam bentuk fisik, tetapi ini adalah perlu dibersihkan. Ada kotoran-kotoran hati, gitu ya. Ada kotoran hati, nuktah sauda, ada titik dalam hati, itu kata Nabi SAW. Makanya kemudian nuktah atau titik hitam dalam hati itu adalah kotoran yang perlu dibersihkan. Ya. Itu namanya toharoh maknawiyah. Nanti akan saya jelaskan. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu tentang, oke ya, saya mulai dari toharoh maknawiyah. Sekalipun tadi slide-nya diawali dengan toharoh hissiyah yang sifatnya jasadiyah ataupun lahiriah ataupun fisik, jasmani, ya. Saya akan mulai dari toharoh maknawiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang saya sampaikan bahwasanya toharoh maknawiyah yang berarti toharoh qalbiyah, nafsiyah, ya. Ada pula yang mengatakan toharoh nafsaniyah, ya, atau nafsiyah. Karena apa? Karena hubungannya dengan jiwa, hubungannya dengan hati, dengan batin, ya. Ini disebutkan dalam kitabnya At-Tuwaijiri Al-Mausu'ah Al-Islamiyah. Ada dua macam, ya, secara umum toharoh maknawi itu. Yang pertama dari syirik, ya. Dari syirik, orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini masuk kategori kotoran, ya. Kotoran akidah, kotoran maknawiyah, dan ini berbahaya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik itu apa? Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Seseorang menyembah Allah tetapi juga menyembah selain Allah. Itu namanya syirik, menduakan Allah, menyekutukan Allah. Artinya apa? Orang yang menyekutukan Allah itu orang yang memandang Allah itu dalam masalah-masalah tertentu itu mungkin dikatakan tidak mampu atau apa, sehingga orang itu mencari yang lain selain Allah, gitu ya, mensekutukan. Dan ini berbahaya Bapak Ibu. Seseorang yang beranggapan ada Tuhan selain Allah, ada kekuatan-kekuatan selain Allah, maka itu adalah syirik, ya, yang bisa mendatangkan celaka, yang mendatangkan musibah, yang mendatangkan keberuntungan selain Allah, itu adalah syirik, ya. Dan ini sama sekali tidak boleh ada dalam diri seorang muslim, ya. Jadi sekali lagi ini adalah sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nanti saya terangkan tentang urgensinya, ya, tentang syirik ini. Nah, termasuk syirik itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah itu adalah tentang riya, penyakit batin, itu riya termasuk, ya. Apa riya itu? Ada riya, ada sum'ah, ya. Riya itu dari kata ro'a, artinya apa? Melihat, ya. Riya itu seseorang melakukan perbuatan kebaikan dan dia berharap agar supaya apa yang ia lakukan itu dilihat oleh orang lain dan dipuji. Itu, ya. Itu namanya syirik. Kenapa dikatakan syirik? Karena semua perbuatan yang baik itu mestinya ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tatkala juga ditujukan kepada selain Allah,
maka ini orientasinya itu ada syiriknya. Ya. Orientasinya selain kepada Allah juga kepada selain Allah, gitu ya. Kepada Allah dan juga selain Allah. Siapa selain Allah itu? Ya manusia tentunya, ya. Nah, ini adalah kotoran akidah, ya, yang harus dibersihkan sebelum membersihkan hal-hal yang sifatnya fisik. Tuh ya, syirik ini penting. Kemudian toharo dari akhlak tercela. Ya. Bagaimana akhlak tercela itu, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ragamnya banyak, ya. Ragam dari akhlak tercela itu banyak, umpamanya dia takabur, sombong, umpamanya ya. Kemudian dia menyepelekan orang lain, dia suka mencela orang lain, mendiskreditkan orang lain, maka ini merupakan akhlak yang tercela. Ya. Nah, bagaimana agar supaya orang itu bisa bersih dari akhlak tercela? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melatih bahwasanya yang pertama ya, melatih bahwasanya apa yang dilakukan itu semata-mata hanya untuk Allah. Itu penting ya, kesadaran bahwasanya apa yang dilakukan adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menyadari bahwasanya dirinya itu adalah hamba Allah. Dia itu adalah hamba Allah yang kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hamba Allah yang lain. Maka tidak patut kita itu membusungkan dada di hadapan orang lain, ya. Sombong, ya, kemudian suka mencela, tidak andap asor, tidak menghargai karya orang lain, inginnya selalu terdepan di dalam segala hal, gitu ya. Ini adalah sesuatu yang tercela menurut Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau berjalan terus tidak pernah menyapa dan seterusnya, itu disebutkan dalam surat Luqman umpamanya, ya. Bapak Ibu semuanya bisa melihat ke sana. Nah, jadi kita merasa bahwasanya kita merupakan makhluk Allah yang kecil. Jadi nggak patut kita itu untuk menyombongkan diri, kemudian senantiasa yang di depan, tidak mengedepankan orang lain, atau bahasa lain itu al-itsar, ya. Al-itsar itu mengedepankan orang lain. Senantiasa tidak begitu, tidak pernah mengalah, inginnya anaza, ini loh saya. Ini adalah sesuatu yang tercela di dalam agama, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini perlu hati-hati. Nah, urgensi thaharah ma'nawiyah. Urgensi thaharah ma'nawiyah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya lupa, ya, saya kedepankan dulu bahwasanya thaharah ma'nawiyah ini lebih berbahaya dibandingkan penyakit maknawiyah, maksud saya, ya. Penyakit maknawiyah itu lebih berbahaya daripada kotoran yang sifatnya jasadiyah, ya. Kotoran jasadiyah atau kotoran hadas itu gampang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Begitu kita ambil air, ya, kita gebyur, kita ucek-ucek, kita sabun, sudah selesai. Ya, atau kita kentut umpamanya, kentut. Nah, kemudian kita berwudu, sudah selesai, ya. Thaharahnya asalkan sesuai dengan syarat dan rukunnya, sudah selesai, dan itu bisa dipelajari. Ya, kalau kita umpamanya nggak bisa kita dipandu oleh orang lain, selesai Bapak Ibu, ya. Tetapi kotoran maknawiyah ini sangat sulit untuk dicucikan, untuk dibersihkan itu sangat sulit. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? , hampir dikatakan, ya, bahwasanya
kotoran maknawiyah ini tidak segera pelakunya itu menyadari bahwasanya dirinya terkena kotoran maknawiyah. Ya. Orang yang sombong itu terkadang dia nggak sadar kalau dirinya itu sombong atau bahkan sengaja untuk menyombongkan diri. Ya. Terkadang orang itu nggak merasa kalau dirinya pelit atau bahkan orang itu senang dengan pelit. Itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pertama, kenapa bahaya itu? Karena dirinya nggak merasa, gitu ya. Nggak merasa itu adalah dirinya ada perbuatan-perbuatan yang tercela. Kemudian yang kedua, kalau seseorang memiliki ya terkena kotoran maknawiyah dan kemudian orang lain ingin membantu dirinya untuk membersihkan kotoran maknawiyah itu tidak gampang. Ya, tidak gampang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang sombong umpamanya, ada nggak orang yang datang kepadanya untuk mengatakan, Bu, Pak, Bapak itu jangan sombong toh, gitu ya. Kira-kira pertama ada nggak yang berani mengatakan begitu? Kemudian yang kedua, kalau umpamanya ada yang mengatakan begitu, kira-kira gampang nggak untuk menerima apa yang dikatakan oleh orang lain pada dirinya? Nggak gampang, ya. Nggak gampang orang itu akan merasa sopo sing sombong, ya. Sopo sing kikir, sopo sing medit, nah gitu kan. Saya itu sudah nyumbang ini, nah itu penyakit juga loh Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi begitu dia itu kepancing, Bapak itu pelit, nah kemudian dia malah mengungkapkan, saya itu kamu katakan pelit, itu lihat itu, yang bangun itu siapa, yang nyumbang itu siapa, itu juga kotoran maknawiyah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi berat kita itu ya untuk membersihkan kotoran-kotoran maknawiyah. Dua hal itu ya Bapak Ibu. Pertama, kadangkala kita tidak menyadari. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang mengingatkan kepada kita, kita pun kadangkala nggak sadar, nggak terima tentang tanggapan orang lain itu. Nah, oleh karenanya At-Tuwaijiri mengatakan toharoh maknawi itu lebih utama daripada toharoh hissiyah. Ya, kadang-kala Bapak Ibu kita itu lebih memprioritaskan, lebih mendahulukan, mengutamakan toharoh hissiyah, berwudu, tayamum, mandi, itu luar biasa. Bagaimana cara wudu sampai detail itu. Padahal Bapak Ibu, berapa orang yang perhatian terhadap toharoh maknawiyah? Ya, menghilangkan rasa dengki, rasa tamak, rasa rakus, rasa sombong yang ada semuanya dalam batin kita itu berapa banyak orang yang menyadari hal itu dan berapa banyak orang yang tidak berhasil untuk mensucikannya. Kemudian yang kedua, toharoh hissiyah itu tidak ada faedahnya bila masih melakukan kesyirikan. Itu ya. Urgensi toharoh maknawiyah. Kalau orang itu sholat, ya, tapi dia itu masih musyrik, apalagi dia itu tidak muslim, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi toharoh maknawiyah itu luar biasa pentingnya. Ya. Kalau kita belajar tentang berwudu, belajar tentang tayamum, imbangi ya toharoh maknawiyah, kikirnya ya, kemudian sombongnya, pelitnya, kemudian suka marah. Nah itu bagaimana itu terkikis, itu semuanya adalah kotoran maknawiyah. Kemudian yang ketiga, toharoh maknawiyah adalah pokok dan toharoh hissiyah merupakan cabang. Ini yang dikatakan oleh Syekh At-Tuwaijiri. Jadi yang penting itu adalah toharoh maknawiyah. Itu yang pokok. Nah, kemudian tatkala pokoknya ini sudah kepegang, maka toharoh hissiyah yang itu merupakan cabang akan lebih mudah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu takut kepada Allah, ya, orang akan gampang melakukan ibadah. Kalau yang diajarkan adalah ibadah saja,
yaitu merupakan gerakan-gerakan belaka, mungkin orang itu akan bisa melakukan, tetapi dia tidak menjiwai. Atau bahkan sebagian dari manusia itu tidak menjalankannya. Kenapa? Karena tohara maknawiyahnya tidak dijalankan, ya. Maknawiyahnya dikotori dengan kotoran-kotoran maknawiyah, kotoran-kotoran batin, gitu, ya. Jadi sekali lagi tohara maknawiyah itu jauh lebih penting daripada tohara hissiyah. Bukan berarti kita menyepelekan tohara hissiyah, enggak. Tapi kalau kita belajar tentang tohara hissiyah, jangan lupakan tohara maknawiyah. Itu ya, Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena ini pesertanya yang hadir adalah Bapak Ibu guru, para wali murid, ya, saya ingatkan bahwasanya ibu-ibu guru semuanya harus perhatian dan senantiasa melakukan tohara maknawiyah. Apa tohara maknawiyah bagi para ibu guru semuanya, bapak guru semuanya? Mendidik anak dengan semaksimal yang bisa dilakukan. Ya, dengan hati. Mengajarnya dengan hati. Artinya dengan hati apa? Mungkin bapak ibu guru ilmunya luar biasa, tapi kalau tidak dengan hati ngajarnya, ilmu itu tidak akan bisa masuk dalam pikiran anak, tidak akan masuk pada batin anak. Ajari anak-anak itu pertama landasi dengan batin yang bersih. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingin mendidik anak dengan semaksimal yang bisa kita lakukan. Itu ya Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Bapak Ibu guru diberikan istiqomah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian urgensinya tohara ma'nawiyah bagi Bapak Ibu wali murid. Apa itu Bapak Ibu guru wali murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya putra-putra Bapak Ibu semuanya itu telah dididik di al-khairat, ya, dengan penuh harapan, dengan penuh hati Bapak Ibu guru mengajarinya. Perhatiannya luar biasa. Kadang sampai jamnya ditambah, sampai macam-macam lah Bapak Ibu. Oleh karenanya ada empati dari Bapak Ibu semuanya kepada Ibu guru, ya. Empati harus ada, ya. Kalau tidak ada empati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu artinya kita harus introspeksi diri. Ya, jangan-jangan batin saya, maknawiyah saya, hati saya terkotori dengan umpamanya, ya, kalau ketemu Bapak Ibu guru tidak murah senyum, ya, kemudian tidak ramah, umpamanya, termasuk ibu guru, ya, jangan sampai tidak ramah dengan wali murid, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian daripada perhatian dan timbal balik orang tua kepada ibu guru, tunaikan hak-hak Bapak Ibu, kewajiban-kewajiban Bapak Ibu guru semuanya, gitu ya. Karena Bapak Ibu guru sudah mengajarinya dengan tulus ikhlas, mempersiapkannya dengan maksimal. Nah, kewajiban Bapak Ibu guru itu adalah menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan untuk Bapak Ibu guru kepada sekolah, kepada yayasan. Itu bagian daripada toharoh maknawiyah, ya. Jangan kemudian nunggu ditagih-tagih, ya Bapak Ibu guru, wali murid, ya, maaf ya Bapak Ibu wali murid, ya, yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai nunggu ditagih-tagih gitu, ya. Jadi nanti kasihan kalau Bapak Ibu guru bayarannya tertunda dan seterusnya, ya. Mereka sudah meluangkan waktunya meninggalkan anaknya. Jadi kita mestinya empati. Empati itu bagian yang paling luar biasa di dalam tathhirul qulub, di dalam membersihkan hati kita semuanya, ya. Bapak Ibu semuanya, kita harus menyadari tidak ada yang sempurna, ya.
saya juga tidak sempurna, Bapak Ibu guru tidak sempurna, kemudian Bapak Ibu wali murid juga tidak sempurna, masih banyak kotoran-kotoran maknawiyah. Mari kita semuanya sekarang saling membersihkan maknawiyah kita, ya. Taharah maknawiyah ini sekali lagi jauh lebih penting. Nah, kemudian yang terakhir tadi sudah ya, taharah maknawiyah adalah pokok Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau hati kita itu bersih, ya, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa ghil, benci, tidak ada rasa menyepelekan, maka insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Umpamanya tatkala kita berinteraksi dengan orang lain, kenapa interaksi dengan orang lain itu kok tidak harmonis, ya? Wajah kita tidak plong, tidak cerah, karena ada maknawiyah kita yang terkotori itu, ya. Jadi kalau maknawiyahnya itu selesai semuanya, insya Allah berjalan dengan baik. Ya. Jadi Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah, mari kita semuanya sering-sering melakukan tathhirul qulub ataupun thaharah maknawiyah. Baik, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu guru, wali murid yang dimuliakan oleh Allah, tentang thaharah hissiyah yang sifatnya fisik. Ini lebih gampang Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu pelajari dari berbagai macam sumber. Kalau umpamanya masih kesulitan, datang pada salah seorang ustadz, siapa saja akan diajari dan gampang ditunaikan. Caranya begini, selesai. Ya, dan kemudian dipraktekkan sudah bisa insya Allah. Tetapi sekali lagi kalau thaharah maknawiyah mungkin selesai saat itu, tapi muncul kembali di lain waktu. Oleh karenanya tathhirul qulub atau thaharah maknawi itu tidak cukup sekali dua kali belajarnya, tapi belajarnya melalui kehidupan itu sepanjang hidup Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena apa, Bapak Ibu? Sekali lagi ini saya malah kemudian belum masuk ke thaharah hissiyah. Qalb, ya, taharatul qulub. Taharatul qulub, membersihkan hati. Hati itu apa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Dalam bahasa Arab, hati itu dinamakan qalb. Ya, qalb itu artinya qallaba yuqallibu, itu artinya membolak-balik. Ya, membolak-balik. Artinya apa, Bapak Ibu? Kadangkala hati kita baik, kadangkala hati kita sedang gundah gulana, nggak baik, gitu ya. Itu namanya qalb. Jadi posisi atau kondisi hati itu senantiasa labil. Oleh karenanya para ulama mengatakan tentang keimanan, yaitu tempatnya di dalam hati, mengatakan para ulama al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Karena apa? Karena itu tadi labil, qalb itu labil. Ya. Kadang orang itu rajin belajar, rajin ke sekolah, rajin ke masjid, ya. Tapi kadangkala, ya, itu lagi malas. Maka perlu diingatkan, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Itu karena apa? Karena hati, ya. Karena hati, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, oleh karenanya penting Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, diingatkan terus-menerus tentang urgensi dari thaharah maknawiyah dalam konteks pendidikan di unit-unit al-khairat, ya, baik di PAUD-nya, di TK-nya, di SD-nya, dan di SMP-nya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi thaharah hissiyah itu gampang sekali, ya. Sekalipun kemudian ada perbedaan ini dan itu, oke lah, ya, tapi intinya bahwasanya thaharah hissiyah fisik itu adalah gampang. Najis umpamanya, ya Bapak Ibu, kaki kita kena najis, apa najisnya? Kencing, siram, sudah selesai, ya, sudah selesai kena siram. Muntahnya dibersihkan, sudah selesai, sudah suci lagi, ya. Nah, begitu pula dari hadas, ya. Hadas itu apa, Bapak Ibu? Hadas itu adalah
sama antara najis dengan hadas itu sama urgensinya apa yang paling bawah? Merupakan syarat diterimanya ibadah. Kalau kita sholat, pada badan kita, pakaian kita terkena najis atau ada najisnya, maka ibadahnya tidak sah selagi belum disucikan pakaian, badan, tempat itu. Gitu ya. Begitu pula hadas, ya. Hadas itu tatkala seseorang terkena hadas. Apa bentuk hadas itu? Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar itu ya janabat, hadas kecil itu umpamanya kentut, kencing, buang air besar itu ya. Sekalian besar tapi tetap namanya hadas kecil. Nah, itu tatkala disucikan, tatkala orang itu terkena hadas, maka dia kalau sholat harus bersuci terlebih dahulu. Ya, bisa dengan mandi besar atau dengan wudhu atau dengan tayamum. Kalau tidak dilakukan itu, maka sholatnya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang toh Bapak Ibu tentang thaharah hissiyah ini. Ya. Nah, kemudian macam-macam dari hadas. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar itu apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadas besar itu ya janabat, ya, yang diharuskan kita itu mandi janabat habis kumpul dengan suami atau dengan istri itu ya, ataupun habis haid itu ya, itu adalah hadas besar. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan mandi. Atau kalau tidak ada air ya dengan tayamum. Bagaimana cara mandi? Bagaimana cara tayamum? Nah itu pada pertemuan berikutnya insya Allah ya. Nah kemudian yang kedua ada hadas kecil. Apa al hadasul asghar? Itu adalah seperti kencing, kemudian kentut ya. Itu adalah hadas kecil. Kemudian banyak perbedaan-perbedaan di situ ya Bapak Ibu. Sentuhan, lawan jenis, batal, apa itu hadas, apa tidak, itu juga perbedaan. Tidur ya, itu juga merupakan hadas yang diperselisihkan. Baik, nanti itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah kemudian hadas kecil itu cara mensucikannya bagaimana? Dengan wudhu. Ya, kalau tidak ada air, maka dengan tayamum. Sudah selesai. Ya, dan itu dikerjakan sangat ringkas sekali Bapak Ibu. Umpamanya ya yang kita bayangkan agak lama itu kan mandi. Mandi itu berapa lama tuh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkadang sampai setengah jam ya. Kadangkala kurang dari itu. Sebenarnya enggak lama-lama banget kok ya hadas. Orang itu mandi itu enggak lama-lama banget. Mandi dalam arti janabat ya Bapak Ibu ya. Ya paling 5 menit sudah selesai sebenarnya gitu ya. Intinya adalah berniat sama ngebiur seluruh anggota badan, sudah selesai. Tidak ada anggota badan yang kelewatan dengan air ya. Itu sudah selesai. Cuma yang lama apanya? Yang lamanya itu terutama untuk perempuan, ibu-ibu ya. Ngelepas bajunya itu sudah berapa lapis sendiri ya, kemudian selesai mandi pakai pakaian berapa lapis sendiri, kemudian nganduki rambutnya yang panjang. Nah itulah yang lama, tapi mandinya sendiri itu sangat ringkas sekali dan singkat ya. Ya jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, thaharah hissiyah itu gampang. Ya gampang. Tidak seperti thaharah maknawiyah tadi itu, sulit itu ya. Bersih dibersihkan, nanti muncul lagi. Tapi kalau thaharah hissiyah gitu ya, sekalipun kemudian sudah suci tapi kemudian terkena najis atau hadas, gampang wudhu sekali ya, apa nggak nyampe 5 menit selesai gitu ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu, urgensi thaharah hissiyah tadi saya sudah sampaikan. Thaharah hissiyah itu merupakan syarat diterimanya ibadah sholat ya, kemudian juga tawaf ya. Adapun yang lain-lain itu merupakan sunnah ya. Jadi yang terpenting thaharah hissiyah itu tatkala kita mau sholat atau yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu harus dalam keadaan suci pada saat melaksanakan tawaf. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pengajian sore hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dan khilafnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ma'ruf Amari LC yang telah memberikan banyak sekali materi tentang toharoh yang dapat kita ambil manfaatnya dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jazakallah hasanal jaza Ustaz. Dilanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi yang mau bertanya 3 penanya. Monggo kalau ada yang ingin bertanya Bapak Ibu. Monggo yang tanya bisa dibacakan di chat itu mana yang dipilih. Ini ada pertanyaan dari Fatah Gaza Fauzia. Izin bertanya Bapak Ustadz. Monggo. Pertanyaan nomor 1, meskipun mudah isi ya, tapi sangat penting. Teringat kisah yang dijelaskan hadis tentang siksa kubur yang diantaranya kurangnya kebersihan atau kesucian setelah buang air. Mohon bisa dijelaskan. Pertanyaan yang kedua. Satu persatu ya, nanti lupa saya ya. Oke. Baik, betul Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita tidak memungkiri tentang betapa pentingnya toharoh hissiyah ya. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, munculnya toharoh hissiyah itu dari toharoh qalbiyah, dari toharoh maknawiyah. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Orang akan gampang melaksanakan wudhu, orang akan gampang melaksanakan mandi, tayamum gitu ya, atau bahkan kemudian sholatnya itu kalau maknawiyahnya bagus ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa orang yang sebagian kita nggak sholat ya? Kenapa nggak sholat? Ya karena nggak wudhu. Kalau wudhu tentunya dia berkelanjutan untuk sholat. Itu semuanya didasari pada toharoh maknawiyah. Jadi kita nggak memungkiri pentingnya toharoh hissiyah itu ya. Bahkan dianjurkan bagi kita untuk senantiasa berwudu ya. Tajdidul wudu al-muwadhafah ala at-taharah atau alal wudu, senantiasa dalam keadaan suci. Itu iya Bapak Ibu, penting sekali itu ya, yang bisa mengantarkan kita kepada surga, betul. Tetapi munculnya itu semuanya didasari karena toharoh maknawiyah ya. Jadi apalah bukan begitu ya. Jadi seseorang akan melaksanakan toharoh hissiyah pada saat dia betul-betul memiliki kebersihan batin. Jadi oleh karenanya kemudian dikatakan oleh Syekh At-Tuhaijiri bahwasanya toharoh maknawi itu adalah pokok, toharoh hissiyah itu adalah cabang. Artinya apa? Cabang itu muncul kalau munculnya dari batang, dari yang pokok gitu ya. Kalau pokoknya nggak ada, nggak mungkin ada cabangnya ya. Kita lihat orang yang tidak beriman ya tidak wudhu ya, tidak mandi dan seterusnya. Kenapa? Karena pokoknya tidak didapat. Jadi kalau ada pokoknya
ya, ada batangnya, ada akarnya, niscaya akan ada cabangnya insya Allah. Tapi belum tentu ada cabang, ada pokoknya, ya. Kalau nggak ada pokoknya nggak ada cabangnya tentunya begitu. Ya. Nah ini sekedar mengingatkan bahwasanya kita itu tatkala kita belajar tentang wudhu yang benar bagaimana, tayamum yang benar bagaimana, mandi yang benar bagaimana, itu bagus semuanya dan harus. Tetapi jangan lupa kita itu juga melakukan tathhirul qulub. Makaten, nggih. Terus pertanyaan kedua. Jawabannya Bapak. Sekarang lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin ini dipilih satu, nggih. Nggih, monggo dipilih. Ini ada pertanyaan. Izin bertanya Ustadz Ma'ruf LC. Satu di antara untuk menjaga hati yaitu zikrul maut. Tapi ada pasien kami ketika mengingat mati justru kebablasan, jadi ketakutan yang berlebihan dan menjadikan dirinya sedih dan nangis terus sampai-sampai malas beraktivitas. Mohon pencerahannya Ustadz. Oke, ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, zikrul maut itu penting ya untuk kita itu bagaimana kita menyiapkan kematian ya. Nah mestinya orang zikrul maut itu akan menyadari apa yang perlu disiapkan, itu zikrul maut ya. Umpamanya zikrul maut itu apa yang akan terjadi pada saat nazar ya, pada saat di alam kubur apa yang dihadapi, kemudian nanti di alam akhirat apa yang dihadapi itu. Kemudian kalau sudah tahu itu apa yang perlu disiapkan, itu penting ya, sehingga kita nggak ngelukro. Jadi zikrul maut bukan dalam rangka menjadikan orang itu malah ketakutan, malah merokok, tidak ya. Nah itu mestinya menyampaikannya secara komprehensif ya, secara utuh ya. Jadi kalau orang itu zikrul maut ya, bukan kemudian datang ke kuburan terus kuburan ini malah jadi wedi ke kuburan diceritani ning kono napa con ngono malah wedi. Enggak begitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi zikrul maut itu bahwasanya kita menyadari nanti kita itu akan mati kayak begitu itu loh, makan meninggal dan kemudian sendirian di alam kubur, sapa sing arep ngancani ki sapa. Kemudian setelah itu nanti di alam akhirat itu koyo opo dan seterusnya. Nah, apa yang perlu disiapkan? Nah, yang perlu disiapkan itu apa? Ya amal soleh. Ya, maksimal kita melakukan aktivitas. Ya, bukan cuma zikir saja di rumah, di masjid, nggak melakukan apa. Bukan itu ya. Zikrul maut itu ya dalam rangka kita memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kita dalam rangka menyiapkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang menarangi alam kubur itu bukan lentera yang dimasukkan di dalam kuburan, bukan. Yang menyinari kita di alam kubur itu adalah amalan kita. Ya, Rasulullah SAW mengatakan ada 3 amalan, semua amalan tidak mata ibnu Adam in qata amalu ila kecuali 3. Apa itu? Sedekah jariyah ya, banyak-banyak sedekah ya. Sebelum sedekah jariyah yang wajib-wajib ditunaikan ya Bapak Ibu, termasuk umpamanya kewajiban Bapak Ibu wali murid terhadap sekolahan itu yang wajib itu ya harus ditunaikan ya. Termasuk umpamanya yang masih punya tanggungan sekian itu juga ditunaikan. Kalau Bapak Ibu itu zikrul maut, maka yang seperti itu tidak dilupakan. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Ingat ya,
Ini sekedar saya ingatkan ya Bapak Ibu, bahwasanya kalau orang itu punya hutang, hutang itu tidak akan bisa diputihkan kecuali ditunaikan kepada yang punya hak. Intinya Bapak Ibu, selagi itu merupakan utang, maka harus ditunaikan, harus dibayarkan. Tuh, seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ada sahabat yang meninggal, ya. Kemudian Nabi datang, takziah di situ, kemudian Nabi mengatakan, apakah kalian menyaksikan sahabatmu ini adalah orang yang baik? Maka para sahabat secara spontan mengatakan, ya Nabi, kami menyaksikan orang itu baik. Perhatikan, baik di sini ya dalam pandangan kita mungkin sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin dan seterusnya rajin, baik-baik semuanya gitu ya, nggak pernah bohong kira-kira, pokoknya apik gitu ya, banyak membantu orang lain. Apakah kalian menyaksikan dia itu adalah orang yang melakukan perbuatan dosa? Mereka mengatakan tidak ya, kami nggak menyaksikan dia itu melakukan perbuatan yang dosa, enggak Nabi itu. Dia itu orang baik. Nah, yang ketiga Nabi mengatakan, bertanya, dia punya utang enggak? Bapak Ibu, Nabi mengatakan kepada para sahabat, dia punya utang apa enggak? Ya. Nah, gitu. Para sahabat mengatakan apa? Punya Nabi, ya. Berapa? 2 dinar. Ya, nanti 2 dinar coba dicari sendiri ya Bapak Ibu, 2 dinar itu. Nah, Nabi mengatakan setelah tahu sahabat yang meninggal tadi itu punya utang 2 dinar, Nabi mengatakan, ya sudah, sholatono kono, koncomu itu sholatono. Artinya apa? Artinya Nabi tidak menyolatinya. Oh, para sahabat gundah gulana gelisah. Gimana sahabatku ini kalau tidak disolati oleh Nabi gara-gara mengutang 2 dinar. Jadi 2 dinar itu jadi alasan Nabi tidak menyolati. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena sholat itu merupakan rekomendasi kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini adalah orang baik. Nah, Nabi SAW ya adalah seorang nabi. Ya, kalau dia menyolati berarti rekomendasi kepada Allah bahwasanya orang ini adalah orang baik, padahal dia punya utang 2 dinar. Ya, oleh karenanya kemudian para sahabat Qatadah mengatakan, wallahu alam kalau tidak keliru ya, Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, yang 2 dinar itu sudah tanggungan saya. Ya, yang 2 dinar itu tanggungan saya Rasulullah. Yang penting Rasulullah menyolati sahabat yang meninggal tadi. Akhirnya Rasulullah menyolati. Artinya apa Bapak Ibu? Utang itu harus dibayar. Ya. Tidak ada pemutihan utang. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu ya, kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang baik, nah dilihat-lihat masih ada enggak ganjalan-ganjalan terhadap kebaikan kita itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada zikrul maut, bahwasanya zikrul maut itu berorientasi bukan meden-medeni. Ya. Bukan meden-medeni. Kalau akhirnya kemudian orang itu meden-medeni, boleh jadi yang memberikan gambaran zikrul maut itu kurang lengkap, mungkin ya, atau mungkin salah, orang yang mendengar itu salah tangkap, kurang utuh mendengarkannya, boleh jadi ya. Nah, esensi dari zikrul maut itu adalah kita menyadari kita itu nanti akan begitu, dan kemudian apa yang harus dilakukan itu jauh lebih penting ya. Baik, ada yang lain yang perlu ditanyakan? Sampai jam berapa ya kita ya? Ini sudah jam 5.20. Maksimal sampai jam 17.30 Ustaz. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi. Ya. Pertanyaannya, apa pendapat yang menyatakan setelah mandi janabat tidak perlu wudhu lagi untuk sholat? Bagaimana penjelasan terkait hal tersebut, Ustaz? Ya,
Baik, secara ringkas ya, sebenarnya nanti akan penjelasannya di bab tentang mandi janabat. Karena mandi janabat itu menghilangkan hadas besar ya, maka hadas kecilnya pun juga sudah terangkat ya. Itu yang pertama. Kecuali nanti kalau sudah mandi kok kemudian terjadi hadas kecil, maka dia harus berwudu ya, harus melakukan ya untuk menghilangkan hadas kecil ya. Dan kemudian yang kedua ya, kalau tadi karena mandi janabat itu adalah untuk menghilangkan hadas besar, nah otomatis hadas kecilnya sudah terangkat. Kemudian yang kedua, bahwasanya dalam mandi janabat itu ada wudhunya, ya ada wudhunya. Jadi mandi janabat itu diawali dengan wudhu terlebih dahulu, itu sunnahnya. Nah kemudian mandinya itu sendiri. Nah oleh karenanya setelah mandi janabat sudah tidak perlu lagi wudhu. Tapi kalau mau wudhu juga boleh, ya. Karena apa? Karena itu adalah masuk dalam kategori tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu, ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tatkala kita tajdidul wudhu, yang muncul bukan tajdidul wudhunya belaka, tetapi saya harus mensucikan diri saya. Kenapa saya memperbarui wudhu saya? Bukan hanya sekedar fisiknya saja yang wudhu, tapi batinnya juga ikut wudhu. Saya harus membersihkan batin saya. Tatkala saya dalam keadaan wudhu, maka saya jaga agar supaya batin saya bersih, pikiran saya bersih. Karena apa? Karena saya dalam keadaan wudhu. Bukan kemudian menahan tidak kentut, bukan ya. Kalau mau kentut, kentut saja. Tapi kenapa kok kemudian kita ya dianjurkan untuk tajdid wudhu agar supaya pikiran kita itu bersih. Saya dalam keadaan suci ya, batin kita bersih. Karena karena saya dalam keadaan berwudhu, dijaga kesucian itu semuanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tohara maknawiyah dan tohara hissiyah itu senantiasa berjalan beriringan. Ya, jangan kemudian tohara hissiyah tapi kemudian tohara maknawiyahnya tidak dijalankan atau terlupakan. Ya, itu nanti hanya sekitar fisiknya saja yang jalan. Oke, makaten ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Ma'ruf Amari LSD. Jazakallah asalan jaza Ustadz. Sami-sami. Dari materi yang telah disampaikan, saya mempunyai catatan sedikit, mungkin bisa saya bacakan terlebih dahulu. Toharoh menurut bahasa yaitu al-mutahhiru bil ma'i wa nahwihi, atau Indonesianya itu bersuci dengan air atau sejenisnya. Sedangkan toharoh menurut istilah yaitu raful hadas atau najis. Kemudian toharoh itu ada dua. Ada toharoh hissiyah, ada toharoh maknawiyah. Yang pertama toharoh maknawiyah atau toharoh qalbiyah. Di sini dibagi dua, dari perbuatan syirik dan dari perbuatan akhlak tercela. Tadi dijelaskan oleh Ustadz bahwa urgensi dari toharoh maknawiyah yaitu urgensi yang pokok, yang dimana toharoh maknawiyah itu harus didahulukan sebelum kita melakukan toharoh hissiyah. Kemudian urgensi yang selanjutnya, toharoh maknawiyah itu lebih utama daripada toharoh hissiyah. Karena dalam toharoh maknawiyah terkadang seseorang itu tidak merasa atau tidak sadar bahwa dirinya itu memiliki sebuah kesyirikan atau akhlak tercela yang harus disucikan.
Makanya sebelum kita mensucikan badan kita, mensucikan fisik kita, mari sebaiknya kita mensucikan terlebih dahulu, karena ketika hati itu semuanya akan mengikuti pula. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ma'ruf Amari LC. Kepada beliau kami persilakan waktu dan tempatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di ujung pengajian ini kita akhiri dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan maqbula. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ma'ruf Amari LC yang telah membawakan doa. Semoga doa yang dibaca beliau memberikan barokah dan manfaat bagi orang yang mendengarkan dan mengamininya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semua rangkaian acara telah kita laksanakan. Tibalah saatnya di akhir acara yang menginjak acara yang ke-6, yaitu penutup. Marilah acara kajian bulanan kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kami akhiri, terima kasih kepada Ustadz Ma'ruf Amari LC yang telah menyempatkan waktunya sehingga acara kajian bulanan ini bisa terlaksana dengan lancar, berjalan dari awal sampai akhir tanpa ada halangan apapun. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru, karyawan, Ibu Bapak wali murid TK, KB, PAUD, TKIT, RA, SDIT, SMPIT Al-Khairat yang telah hadir di acara ini. Semoga semua yang hadir dalam acara ini mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Selanjutnya, untuk informasi kajian rutin bulanan ini akan diselenggarakan secara rutin setiap bulan.
Masih berapa? pekan keempat. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berdonasi. Semoga donasi yang telah terkumpul membawa manfaat kepada kita semua, menjadi amal jariah kita di dunia dan di akhirat. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya dalam membantu acara pada kajian bulanan dengan tema fikih Thaharah. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas perhatian dan dedikasinya. Kami ucapkan terima kasih. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, wali murid, terima kasih ya. Saya pamit undur diri. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون